Gua mau ngebahas salah satu kamera andalan gua ini yang udah 3 tahun gua pakai. Ini adalah Xiaomi YiCam Basic ya. Punya julukan Depok Operasi. Repo status. Saat di limit getar kanan kiri. Repo status. Saat digas nasabahnya lari. Repo status. Ini motor penambah rezeki. Repo status. Repo status. Repo status. Repo status. Repo status. Ada repo jangan lari. Nggak tahu ini keluaran berapa, ini yang jelas gue udah beli second udah 3 tahun. Terus ini juga gue sempet mod sendiri tapi gagal, jadinya gue minta bantuan ke salah satu teman gue ya, 27 Mod Mic Bogor ya. Nah di sini jadi dipindahin di bawah ini. Nah kok nggak bisa fokus sih. Nah jadi ini kondisinya seperti ini, udah banyak banget minusnya ya. Yang pertama udah di sininya nih, ini udah bocel, terus ditambal pakai lilin ya. Terus kondisinya udah kotor ya, kalau kotor mah bisa lah dibersihin lah, cuman ini doang sih. Nah terus berikutnya untuk spesifikasinya, untuk YiCam gua ini itu masih standar pada YiCam pada umumnya ya. Nanti gua tulis di dalam video ini spesifikasi lengkapnya apa aja untuk YiCam Basic ya. Nah oh ya, gua kelewat nih, ini lensanya udah gue ganti. Gue pakai lensa yang GoPro KW nya ya, GoPro KW. Nih, ini lensanya lensa GoPro KW. Kenapa gue pakai lensa GoPro KW? Ya karena ya tahu sendirilah ya, tahu sendirilah. Ngomongnya ori ternyata pas nyampe KW gitu. Nah ini yang jadi poin minus, dimana kalau lensa GoPro KW ini untuk meteringnya itu dia ngaco. Gue waktu itu udah pernah nyoba, gue coba di average atau di spot atau di center itu ngaco semua white balance nya gitu. Nah kadang terlalu gelap, kadang terlalu cerah, makanya ini gue settingannya ini kalau nggak salah gue pasang di average ya. Average ini yang gue pakai sampai sekarang gitu ya. Di video-video sebelumnya gue pakai average itu. Nah gue waktu itu pernah pakai yang center karena gue fokus ke tengah gitu. Ya ternyata gelap banget cuy gitu. Nah gitu. Ini untuk YiCam Basic ini wifi masih on, masih nyala tuh ya. Pokoknya ini kondisi masih normal lah gitu. Gua mau ngerekam nggak pakai mic bisa, terus pakai mic eksternal juga bisa gitu. Salah satu yang gua suka dari YiCam ini adalah dia ini bandel cuy, asli bandel dalam arti ini kamera bisa diajak tahan banting ini ya. Gua waktu itu pernah gua coba nyelam pernah gitu. Waktu itu gua ke Curug ya, gua pakai nyelam gitu. Jangan lupa ya pakai waterproofnya ya gitu. Terus juga gua pakai ngonten selama lebih dari 6 jam juga, ini kuat banget cuy asli gitu. Meskipun ya lu harus ganti baterai gitu ya, karena baterai YiCam bawaannya ini dia kalau yang versi basic ini ternyata lebih gede cuy. Dia itu 1000 berapa tuh, 1100 apa 1000 berapa gitu. Nih, ntar gue cek dulu nih di baterainya nih. Ini 3,7 volt 1010 ampere gitu. Lebih gede daripada YiCam Inter yang cuman kalau nggak salah tuh yang seingat gue itu ya cuman 900 ampere aja, 900 mAh ya, miliampere gitu. Nah untuk versinya ini pakai Z23L ya. Versi Z23L ini versi yang kalau kata orang-orang ini masih versinya yang bandel, karena ada yang versi di bawahnya itu yang versi basic atau Cina yang kode 21 apa 22 gitu lupa itu sering banget bermasalahnya di firmware-nya gitu. Kadang suka bootloop gitu atau ngebreak, orang bilang mah ngebreak gitu. Nah kalau yang versi ini enggak gitu, insya Allah aman lah. Ini gue beli di warung motovlog waktu itu ya. Gue ngeliat YiCam, wah ini lumayan nih, bagus nih, harganya murah lagi gitu ya. Gue waktu itu beli di warung motovlog, ya udah gue beli lah ini sepaket lah. Tapi nggak di mod ya, posisinya itu waktu itu nggak di mod gitu, masih standar banget semua, nggak ada jack mic-nya, nggak ada gitu. Ini kalau jack mic ini gue pasang gitu ya, gue modifikasi. Nah itu, ini kelebihannya ini adalah bandel kameranya, bisa diajak kemana aja gitu. Yang kedua kelebihannya ini adalah dia bisa dimodifikasi
baik itu lensanya maupun sistem audionya. Dia kan audionya ini sebenarnya kalau menurut gue dia ini masih mono cuy. Cuman yang membedakan adalah karena dia ini gampang dimodifikasi, ini bisa ditempatkan apakah di bawah untuk jack mic-nya atau di atas. Ini gampang banget untuk tutorial ngemodnya juga udah banyak banget untuk ngemod Xiaomi Yicam. Gampang lah, lebih gampang dibandingkan kamera-kamera yang lain gitu. Terus lensanya juga bisa dimodifikasi dan gue pernah lihat di salah satu forum, ini lensanya ini diganti pakai lensa CCTV gitu. Kalau nggak lensa CCTV, lensa yang manual itu yang bisa di zoom itu. Nah itu ada waktu itu, pakai Yicam lagi. Nah ini untuk lensanya bisa diganti dengan lensa GoPro Hero 3 atau Hero 4 ya. Pokoknya lensa GoPro Hero 3 4 lah ya. Hero 3, Hero 4 itu. Ini bisa. Nah, atau bisa pakai lensa yang ininya sama ini, yang dratnya sama dengan Yicam ini. Nah, ini gue pakai lensanya udah gue ganti lensa GoPro KW gitu ya, nggak yang ori ya. Nggak tahu kenapa ini gue kayaknya ketipu atau gimana gitu, datangnya yang KW lagi. Aduh. Yang berikutnya adalah ini ya. Dia ini karena forumnya masih banyak dan masih beredar sangat luas itu ya, bertebaran di mana-mana, baik itu di Facebook atau di mana ya, di Instagram atau di Telegram sekalipun, di Kaskus apalagi ya. Ini yang mana di forum-forum ini banyak sekali modifikasi secara internalnya gitu, alias secara firmware-nya. Gua udah bahas kemarin itu di salah satu video dimana ini tuh Yicam ini bisa menggunakan script ya, alias dimodifikasi untuk softwarenya, jadi dia ada mode super view gitu. Nah kalau nggak super view dia bisa mode flat color gitu, alias warnanya bisa diedit gitu. Nah itu udah gua bahas di video sebelumnya. Jadi ini kelebihannya ini dia baik itu secara hardwarenya ataupun softwarenya ini masih bisa dimodifikasi gitu. Jadi ini kamera bisa proper banget dipakainya, asli dah. Dipakai buat motovlog terutama maupun dipakai buat ngedrone gitu. Ini rata-rata orang-orang yang ngedrone yang pemula gitu pakainya Yicam gitu. Nggak ada yang pakai kamera yang mahal-mahal gitu untuk belajar gitu. Pasti awalnya pakai Yicam gitu. Semuanya juga sama, pasti berawal pakai Yicam gitu. Gua yang motovlog juga ya pakai Yicam ini ya. Karena kenapa? Gua waktu itu keracunan gitu cuy. Kamera kok masih pakai yang gitu, pakai Yicam doang gitu. Nah, ya udahlah gua beli Yicam lah gitu. Setelah pakai Yicam ternyata waduh, diracunin lagi nih, kayaknya harus ganti deh. Ya pakai GoPro lah atau pakai apa gitu. Nah, ini yang gua tunggu-tunggu gitu ya. Dimana nantilah gitu gua bakal upgrade kamera make GoPro gitu. Tapi kalau buat pemula untuk starting awal motovlog itu saran gue pakai Yicam aja. Karena Yicam ini bandel ya, udah bandel, terus buat di modnya gampang gitu. Terus softwarenya mau dimodifikasi scriptnya juga bisa gitu. Dan spare partnya juga murah-murah cuy, baterainya aja masih di harga 35.000 juga udah dapet gitu baterainya. Nah case-nya juga sama gitu, udah harganya udah murah-murah lah pokoknya mah. Ini untuk perlengkapan Yicam ini murah gitu. Nah untuk rentang harganya nih, asal teman-teman tahu nih semuanya nih ya, untuk rentang harganya ini gua rekomendasikan di harga 500.000 lu udah dapet Yicam sepaket dengan motovlog. Sepaket motovlog gitu. Rata-rata harganya 500.000 gitu. Paling mahal ya 600.000 lah paling mahalnya gitu ya. Kalau udah di atas 600.000 biasanya itu barang BNOB alias brand new open box gitu ya, alias barang baru dibuka dari dus gitu, tapi nggak dipakai-pakai lagi gitu, cuman di mod mic-nya aja gitu. Jadi itu masih barang baru gitu. Kalau mau yang murah meriahnya budgetnya ya itu ada di rentang harga 500 sampai 600.000. Tapi kalau pengen yang kelihatannya masih baru banget nih Yicamnya nih, ada kok yang jual di atas 750 sampai 800.000 ya. Kenapa jangan beli Yicam yang harganya di atas 800.000? Pertama, masih ada saingannya dia yaitu GoPro Hero 3 Plus. GoPro Hero 3 Plus ini rentang harganya dari 8,5 sampai 1 juta. Itu. Terus ada kamera lainnya yang sekelas yang terbaru itu ada Akaso dan yang lain-lainnya yang rentang harga 700 sampai 900 bahkan sampai 1 juta gitu ya.
Nah, gua nggak rekomendasikan kalau lu beli Ycam di harga di atas 850.000 gitu. Tapi kalau Ycam ini yang gue suka itu adalah kadang ada yang ngejualnya di bawah harga pasaran gitu. Ada yang ngejual di harga 2,5, ada yang ngejual di harga 300.000 gitu. Itu banyak lah gitu. Rata-rata yang jualnya itu BU gitu, butuh uang atau buat upgrade gitu, niat upgrade jadinya dijualnya murah banget gitu. Ada yang jual seperti itu. Dan teman-teman gue juga waktu itu pernah beli di harga 2,5 gitu Ycam-nya, udah mod mic lagi, itu mah ajib dah pokoknya mah. Nah makanya gua rekomendasiin Ycam untuk pemula ya. Kalau mau beli ya sekalian aja Ycam aja lah gitu. Tapi kalau lu punya budget di harga 8,5 sampai 1 juta, gua saranin mending beli Hero 3 Plus aja gitu, karena dia mah udah tinggal pakai, tinggal kalau buat motovlog ya udah ada colokannya gitu, colokan buat pakai mic eksternalnya udah ada gitu. Atau kalau ada budget di atas 1 juta, saran gua mending ambil GoPro Hero 4 gitu. Itu aja. Kalau di atas 1 juta tapi nggak nyampe 2 juta, ambil GoPro Hero 4 aja gitu. Soalnya udah murah-murah banget cuy kalau GoPro mah. Tapi kalau harga budget pelajar atau budget ya yang ratusan ribu lah, lu ambil Ycam aja gitu. Jangan ambil yang lain gitu ya. Gua sangat rekomendasiin Ycam ini sebagai kamera sejuta umat motovlog gitu. Karena ya itu tadi, ini dimodifikasinya gampang, baik itu hardware ataupun softwarenya, terus spare partnya banyak ya, banyak lah, banyak poin plusnya gitu. Poin minusnya ya cuman dua lah, ada 2 poin minusnya. Yang pertama nggak ada layar, yang kedua ini selain nggak ada layar itu adalah dia nggak ada fitur stabilisasinya. Cuman itu doang kok. Perekamannya juga cuman mentok di 2K saja ya, 2K. Itu nggak ngaruh lah kalau format 2K gitu ya. Rata-rata orang juga ngerekam di 1080p kok gitu. Nah jadi itu aja kalau buat pembahasan Ycam di tahun 2024 ini, apakah worth it atau enggak. Buat gua untuk pemula worth it. Tapi kalau pengen yang harganya wah gitu, lo ambil GoPro Hero aja lah sekalian gitu, atau ambil DJI gitu, atau ngambil Insta gitu. Itu aja sih dari gua. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.